Bos PSIS Semarang pastikan Gali Pretas tidak dipanggil timnas U23 Timor Leste. Gara-gara Sinteyong, pemain muda Madura United akhirnya wujudkan mimpi. Berbeda dengan klub lain, pelatih Bayangkara FC justru semeringah dua pemainnya dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Termasuk Rizky Ridho, 6 pemain ini belum gabung TC timnas U23 Indonesia. Sang pelatih layangkan pujian ke Elkan Bagot setelah bawa Ipswich Town menang di Carabao Cup. Bos PSIS Semarang pastikan Gali Pretas tidak dipanggil timnas U23 Timor Leste. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi memastikan Gali Pretas tidak akan tampil di Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Gali merupakan sosok yang krusial di timnas Timor Leste. Dia sejauh ini sudah mencatatkan 9 caps bersama timnas senior. Namun, Gali dipastikan akan bersama PSIS dan melewatkan Piala AFF U23 tahun ini. Yoyok Sukawi menjelaskan Federasi Sepak Bola Timor Leste tidak membawa Gali Pretas ke timnas U23 Timor Leste. Federasi Sepak Bola Timor Leste menilai Gali dalam performa yang bagus bersama tim Mahesa Jenar. Sejauh ini, pemain kelahiran Dili tersebut sudah tampil dalam 6 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol. Federasi Timor Leste akan mengandalkan pemain muda mereka di Piala AFF U23 2023 nanti. Sementara pemain-pemain yang sudah diandalkan di klub tidak akan dipanggil ke timnas. Mereka percaya lebih baik Gali tetap bersama PSIS dan bermain di kompetisi. Yoyok menambahkan, Gali baru akan dipanggil saat bermain di turnamen resmi FIFA. Sementara Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. PSIS juga sempat menanyakan hal tersebut kepada Federasi Sepak Bola Timor Leste. Namun, mereka menjelaskan dengan alasan tersebut dan membiarkan Gali tetap berada di klub. Ketar-ketir, media Malaysia soroti Ramadan Sananta yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Nama Ramadan Sananta memang belakangan ini tengah menjadi sorotan, sehingga media Malaysia makanbola.com tak ikut ketinggalan menyoroti pemain yang mendapat panggilan ke timnas U23 Indonesia tersebut. Seperti diketahui, Ramadan Sananta menjadi salah satu pemain yang dipanggil pelatih timnas U23 Sinteyong untuk membela skuad Garuda Muda. Pemain Persis Solo ini bakal ikut dalam memperkuat tim Merah Putih dalam ajang Piala AFF U23 di Thailand. PSSI memang sebelumnya telah mengumumkan sebanyak 23 pemain. Ramadan Sananta memang sebelumnya telah menjadi andalan timnas U23 Indonesia yang tampil di SEA Games 2023. Akan tetapi, Sinteyong tak memanggilnya saat FIFA Matchday periode Juni lalu berlangsung. Pemain Persis Solo itu ikut disoroti oleh media Malaysia yang berhasil mencetak brace dalam laga melawan Persib Bandung. Persis Solo berhasil meraih kemenangan 2-1 lewat 2 gol yang dicetak Ramadan Sananta. Menurut media Malaysia, Sananta bisa menjadi ancaman nyata untuk Harimau Malaya Muda. Media Malaysia membuat artikel pujian untuk Sananta. Ramadan Sananta beri peringatan awal Malaysia, tulis media Malaysia Makan Bola. Media Malaysia ini ikut ketar-ketir karena mereka menilai penampilan luar biasa Sananta memang telah terbukti baik saat bersama klub maupun tim nasional. Pemain asal Kepulauan Riau tersebut diketahui sudah mencetak 5 gol selama memperkuat timnas U23 Indonesia di SEA Games 2023. Gara-gara Sinteyong, pemain muda Madura United akhirnya wujudkan mimpi. Pemain muda Madura United Salim Tuhairah
bangga bisa mendapat panggilan untuk bergabung dengan TC Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Sinteyong banyak memanggil nama-nama baru untuk persiapan Piala AFF U23 2023. Selain Salim, ada 4 nama lain dipanggil untuk TC skuad Garuda Muda, yakni Rifki Dwi dan Esa Sahrul, Abdurrahman, dan Muhammad Ragil. Salim Duharia menjelaskan pemanggilan timnas ini seperti mimpi yang terwujud. Dia sudah lama berharap untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Sebagai pemain sepak bola, semua pemain ingin bisa membela negaranya di ajang internasional. Pemain yang berposisi sebagai winger kiri ini masih berjuang untuk mendapatkan tempat utama di tim. Pada Liga 1 2023 sudah tampil dalam 3 laga bersama Madura United. Namun, Salim menambahkan, setelah pemanggilan tersebut dia langsung menghubungi orang tuanya. Mereka merasa bangga karena anaknya bisa mendapatkan panggilan untuk menjalani TC Timnas U23 Indonesia. Selain itu, dia diberikan pesan agar fokus dan berusaha memberikan yang terbaik saat berada di timnas. Berbeda dengan klub lain, pelatih Bayangkara FC justru semringah 2 pemainnya dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih Bayangkara FC, Emral Abus, justru merasa senang saat ada pemain The Guardian yang dipanggil ke skuad Garuda Muda. Seperti diketahui, pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong telah memanggil 23 pemain buat Piala AFF U23 2023. Nama Titan Agung dipastikan bakal bergabung dengan tim Merah Putih dalam TC. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Bayangkara FC melalui media sosial resmi klub. Titan Agung dipastikan menyusul rekan setimnya yakni Muhammad Ragil bergabung ke Timnas U23 Indonesia. Bergabungnya Titan Agung ini baru diumumkan klub karena sebelumnya ia tak masuk dalam daftar awal pemanggilan. Pemanggilan ini pun dikonfirmasi oleh asisten pelatih Timnas U23 Nova Arianto. Asisten Sinteyong itu mengungkapkan bahwa pemanggilan Titan Agung itu untuk menggantikan Fajar Faturrahman. Dengan begitu, total pemain tetap sama 23 pemain yang bakal mengikuti TC Timnas U23 Indonesia. Menanggapi terkait pemanggilan pemain ini, pelatih Bayangkara FC Emral Abus mengaku senang. Menurutnya, tujuan terakhir pemain-pemain ini tentunya untuk membela timnas Indonesia. Oleh karena itu, alih-alih menahan dan tak puas seperti klub-klub lain, Emral Abus justru semringah. Sikap yang ditunjukkan pelatih The Guardian ini tentu saja berbeda dengan klub Liga 1 lainnya. Ada beberapa klub Liga 1 yang merasa keberatan dan enggan melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Bahkan, karena keengganan klub itu membuat tim pelatih Timnas U23 Indonesia harus memutar otak dan memanggil pemain baru. Termasuk Rizky Ridho, 6 pemain ini belum gabung TC Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia mulai menggelar latihan perdana di lapangan A Senayan Jakarta Pusat pada Kamis 10 Agustus 2023. Pada latihan kali ini baru diikuti 17 pemain. Sementara terdapat 23 nama yang dipanggil ke pemusatan latihan atau ke TC Timnas U23 Indonesia. Dengan demikian, 6 belum bergabung. Mereka adalah Alfreanda Dewangga, Adi Satrio, Kadek Arel, Rizky Ridho, Zaki Asraf, dan Bekam Putra. Alfreanda Dewangga dan Adi Satrio diketahui harus dilarikan ke rumah sakit usai laga pekan ke-7 Liga 1. Alfreanda Dewangga mengalami cedera hamstring dan harus ditarik keluar pada menit ke-82. Sementara Adi Satrio menderita gangguan pencernaan. Untuk Kadek Arel dan Bekam Putra belum diketahui alasannya kenapa belum gabung ke TC. Sedangkan Rizky Ridho dan Zaki Asraf nampak masih berat untuk dilepas pelatih klubnya. Agenda TC ini dalam rangka menyambut Piala AFF U23 yang bergulir pada 16 sampai 27 Agustus 2023
skuad Garuda Muda di Piala AFF U2023 menghuni grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sang pelatih layangkan pujian ke Elkan Bagot setelah bawa Ipswich Town menang di Carabao Cup. Asisten pelatih Ipswich Town, Martin Felt, memberikan pujian kepada pemain-pemainnya yang mampu beradaptasi dengan strategi permainan, termasuk bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Ipswich Town memenangkan pertandingan melawan Bristol Rovers pada putaran pertama Carabao Cup di Portman Road. Tim berjuluk The Tractor Boys itu menang dengan skor telak 2-0. Selepas pertandingan, Fert menilai timnya memberikan penampilan yang apik. Pelatih Kieran McKenna mengubah seluruh pemain saat melawan Bristol Rovers. Meski mengalami perubahan, Fert memuji pemain yang memberikan performa yang bagus. Elkan Bagot dimainkan oleh pelatih Kieran McKenna sebagai starter. Bek timnas Indonesia itu bermain penuh sepanjang pertandingan alias 90 menit. Elkan Bagot memang masuk dalam skuad Ipswich Town musim 2023-2024. Akan tetapi pada laga pekan pertama Ipswich Town di Championship atau di Liga 2 Inggris, Elkan Bagot tidak masuk dalam skuad, di mana Ipswich Town meraih kemenangan pada pekan perdana melawan Sunderland dengan skor 2-1.